Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Amma ba'du. Tuhanku, ajarilah aku untuk bangkit dalam taat kepadamu, sebagaimana engkau mengajari Adam untuk bertaubat setelah melakukan kesalahan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halqah yang kelima dari serial Tangga Menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada halqah yang kelima ini kita akan membahas tentang tangga keempat dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sadar, kemudian kita berpikir, kemudian kita melihat peristiwa dan apa yang terjadi itu dengan mata hati kita, dengan basirah kita. Maka tangga yang keempat ini adalah tangga di mana kita akan memancangkan tekad kita, memutuskan untuk melakukan safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan bahwa hidup hura-hura, hidup senang-senang tidak menjadikan kita bahagia, maka kenapa kita tidak berpikir untuk mencari jalan kebahagiaan lain setelah kita tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang penuh dengan foya-foya dan senang-senang itu. Ketika kita sering kecewa dengan manusia, mengapa kita tidak memutuskan untuk mengurai kekecewaan itu dengan berlari menuju Tuhannya manusia? Ketika semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan syahwat kita, keinginan kita, mengapa kita tidak memutuskan untuk berjalan menuju Zat yang menciptakan dunia ini, yang di sisinya tidak ada kekecewaan, yang di sisinya ada semua kebaikan, yang di sisinya ada semua kebahagiaan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebesar kesadaran kita akan fananya dunia dan kekalnya akhirat, sebesar itu juga tekad dalam hati kita untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Sebesar pemahaman kita bahwa semua yang ada pada tangan makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada kita, maka sebesar itu pula tekad kita untuk berserah diri kepada Allah. Sebesar pemahaman kita bahwa tidak ada yang bisa membuat kita bahagia kecuali Allah, maka sebesar itu juga tekad di dalam hati kita untuk bersegera berlari menuju Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang mulia yang Allah pilih sebagai kekasih. Mereka para nabi, mereka para rasul, ketika mendapati bahwa apa yang ada di sekitarnya tidak lagi mampu untuk menolongnya, tidak lagi mampu untuk membahagiakannya, maka mereka memutuskan untuk berlari, berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di Babilonia menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat.
Sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Ibrahim sebagai Rasul. Sehingga harus menyampaikan sebuah risalah yang dibantah oleh masyarakatnya. Masyarakat yang awalnya memuji Nabi Ibrahim jadi mendustakannya. Masyarakat yang awalnya mengelu-elukan Nabi Ibrahim jadi mencaci makinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sebuah tekad. Inni dzahibun ila rabbi. Kalau begitu, aku akan berjalan menuju Tuhanku. Aku akan pergi menuju Tuhanku. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di kota Mekah didustai oleh sebagian besar kaumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Dan di Taif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang jauh dari semestinya, perlakuan yang tidak manusiawi dari masyarakat Taif pada saat itu. Maka Rasulullah SAW mengajak hatinya untuk safar menuju Allah, sehingga semua kekecewaan dan sakit hati itu terobati. Rasulullah berkata, "Wahai Allah, jika semua yang aku terima dari masalah-masalah hidup yang berat ini bukan karena murka-Mu kepadaku, maka aku tidak peduli." Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya orang yang berakal memikirkan bahwa akhirat adalah tempat tujuan kita, tempat berlabuh dari perjalanan kita ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan dia siapkan dirinya untuk melakukan perjalanan menghadapi kehidupan setelah kematian. Suatu ketika Abu Hazm bertemu dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abu Hazm memberikan nasihat kepada sang khalifah. Dan di tengah-tengah nasihat itu, sang khalifah bertanya kepada Abu Hazm, "Wahai Abu Hazm, apa sih yang menyebabkan orang itu takut mati, takut melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala?" Maka Abu Hazm mengatakan, yang menyebabkan mereka takut mati itu adalah karena mereka membangun dunia dan mereka tidak membangun akhirat mereka. Sehingga kematian itu adalah difahami oleh mereka sebagai sebuah perjalanan dari tempat yang mereka bangun menuju ke tempat yang belum mereka bangun. Sehingga semestinya ketika kita di dunia, kita membangun tempat tujuan kita yaitu akhirat. Sehingga itu menjadikan kita semangat untuk melakukan safar menuju Allah, dan semakin bulat dan kuat tekad kita untuk melakukan perjalanan itu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sadar, berpikir, faham, maka sudah waktunya kita membulatkan tekad untuk safar menuju Allah. Sudah cukup lelah kita karena dunia. Dan tidak mungkin orang yang cerdas mengulang kelelahan 2 kali karena dunianya. Sudah saatnya kita membulatkan tekad untuk melakukan perjalanan menuju Allah, yang di sana ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada ketentraman, dan ada semua bentuk kesenangan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.